Baik, perkenalkan nama saya Kadek Doni Ariputra, absen 8. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan film dokumenter. John Grierson adalah orang Skotlandia yang dipercaya pertama kali memperkenalkan istilah dokumenter secara ilmiah di koran New York Sun pada tanggal 8 Februari 1926 dengan kutipan kalimat diantaranya banyak kutipan lainnya. A creative treatment of actuality, yang artinya perlakuan kreatif terhadap kejadian-kejadian aktual yang ada. Definisi dokumenter dalam perjalanannya mengalami perkembangan. Sejalan dengan perkembangan film dokumenter dari masa ke masa, dimulai dari bentuk yang sederhana hingga menjadi semakin kompleks dengan jenis dan fungsinya yang semakin bervariasi. Pengertian film dokumenter beserta perkembangannya, penciptaannya juga dipengaruhi oleh ruang lingkup serta dinamika negara, ideologi, teknologi, dan masyarakat di dunia. Seperti halnya di era 30-an, muncullah teknologi suara yang kemudian berkontribusi terhadap bentuk film dokumenter dengan teknik narasi dan iringan ilustrasi musik. Seperti halnya Triumph of the Will 1934 sebagai salah satu film yang berpengaruh karya Leni Riefenstahl yang digunakan sebagai alat propaganda Nazi. Begitu juga dengan film Olympia 1936 karya Riefenstahl berikutnya juga memiliki fungsi yang sama dengan memperlihatkan superioritas bangsa Arya ketimbang bangsa lain. Sejarah dokumenter di Indonesia dimulai oleh praktek kelam kolonialisme Belanda memperkenalkan filmnya pada tanggal 5 Desember 1900 di belakang Hotel Indonesia, Jakarta. 5 tahun setelah bioskop pertama lahir di Prancis, film pertama di Indonesia adalah sebuah film dokumenter yang menggambarkan perjalanan Ratu Orlando dan Raja Hertog Hendrik di kota Den Haag. Saat itu banyak diproduksi film-film dokumenter yang secara tujuannya digunakan sebagai media propaganda. Dalam hal ini, dokumenter bisa bersifat sebagai media saluran informasi, tetapi juga bisa memberikan pemahaman yang justru bersifat manipulatif terhadap fakta yang ada. Babak baru film dokumenter di Indonesia dimulai pada akhir tahun 1990-an. Di babak ini, film dokumenter bergerak secara dinamis, antara lain mewujudkan dalam bentuk film advokasi sosial politik, film seni dan eksperimental, dan lainnya. Film dokumenter kemudian memberikan kesempatan bagi semua orang untuk menampilkan diri, baik film yang mampu memunculkan karya yang unik, orisinil, dan khas. Dengan karakteristik yang demikian itu, film dokumenter menjadi karya yang bersifat alternatif, baik dari segi ideologi, isi, maupun bentuk, sehingga mampu menarik minat masyarakat umum dan terutama anak muda. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Arista Swandewi dengan NIM 20120611016. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur dan juga fungsi dari film dokumenter. Nah, pada unsur di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa unsur dari film dokumenter ini. Yang pertama, yakni film dokumenter adalah terbagi menjadi dua, yakni unsur visual. Unsur visual ini adalah unsur yang terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada observasionalisme reaktif, di mana unsur ini membuat film dokumenter dengan bahan yang diambil sebanyak-banyaknya langsung dari subjek yang difilmkan. Hal ini berkaitan dengan ketelitian pengamatan oleh kamera direktor atau sutradara. Selanjutnya, yakni ada observasionalisme proaktif, membuat film dokumenter dengan memilih materi film secara khusus berdasarkan pengamatan sebelumnya oleh kamera direktor atau sutradara. Selanjutnya ada modus ilustrasi, sebuah pendekatan dokumenter yang berusaha mendeskripsikan
secara langsung apa yang dikatakan oleh narator atau seseorang yang mengisi suara pada sebuah film dokumenter. Selanjutnya ada modus asosiatif, di mana sebuah pendekatan dalam film dokumenter yang berupaya menggunakan penggalan-penggalan citra dengan berbagai cara. Nah, dengan demikian diharapkan makna metaforsis dan juga simbolik yang terkandung dalam informasi literal dalam film dapat terwakili. Nah, selanjutnya di dalam film dokumenter ini juga ada unsur verbal. Unsur verbal ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada overhead exchange, di mana rekaman percakapan antara dua atau lebih sumber yang tampaknya direkam secara tidak sengaja dan langsung. Selanjutnya ada kesaksian. Kesaksian ini merupakan rekaman pengamatan, pendapat atau informasi yang diungkapkan secara jujur oleh saksi mata, ahli, dan sumber lain yang terkait dengan subjek film dokumenter. Nah, pada bagian ini biasanya tujuan utamanya adalah wawancara. Selanjutnya di sini ada eksposisi. Eksposisi merupakan penggunaan voice over seseorang yang langsung menghadap kamera secara khusus mengarahkan audiens yang menerima informasi dan argumentasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai 9 fungsi dari film dokumenter. Yang pertama ada dokumenter dan waktu. Nah, waktu ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam film dokumenter. Mengapa demikian? Karena film dokumenter menjelaskan mengenai kronologi suatu peristiwa atau suatu kondisi yang terjadi, yang benar-benar terjadi di masyarakat. Nah, biasanya film dokumenter menampilkan masa lalu dan masa kini, namun dapat juga digunakan untuk meramalkan masa depan. Seperti pada film The War Game, di mana pada tahun 1965 oleh Peter Watkins, pengetahuan pada peristiwa pengeboman kota Dresden, Hiroshima, dan Nagasaki untuk mencuatkan dugaan akan serangan nuklir yang terjadi di London. Selanjutnya yang kedua, dokumenter sebagai penanganan kreatif dan realitas, mencakup semua bentuk non-fiksi seperti alam, ilmu pengetahuan, serta perjalanan industri, pendidikan, dan bahkan film untuk kepentingan promosi. Selanjutnya, yang ketiga, dokumenter untuk menangani masalah sosial. Perhatikan pada kualitas dan keadilan kehidupan sosial. Jadi, film dokumenter ini menjelaskan juga mengenai permasalahan yang ada di sosial, sehingga nantinya kita akan mengetahui bagaimana sih cara untuk mengatasi masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, dokumenter individualis dan cara pandang. Nah, dokumenter ini menjelaskan mengenai juga individualisme dan cara pandang seseorang. Nah, menurut Émile Zola, seseorang sastrawan Perancis terkemuka, menyatakan bahwa sebuah perjalanan seni adalah sudut alam yang dilihat melalui sebuah watak tertentu. Maka setiap dokumenter akan menghadirkan keterlibatan kondisi manusia yang segar, unik, dan memikat. Selanjutnya yang kelima, ada dokumenter sebagai sebuah cerita yang terorganisasi. Film dokumenter ini biasanya menjelaskan secara rinci mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Film dokumenter yang sukses seperti layaknya film fiksi memerlukan cerita yang bagus dengan karakter yang menarik, penekanan melalui narasi dan sudut pandang yang lengkap. Yang keenam ada rentang bentuk dokumenter. Sebuah film dokumenter dapat terkontrol dan melalui perenungan, spontan dan tak dapat diduga, puitis dan mengesankan, sangat observatif, memuat komentar atau bahkan tidak ada narasi sama sekali. Nah, mengintegrasi subjek bahkan menyergap atau menangkap bahasa subjek, dapat memaksa atau meminta menggunakan kata-kata, gambar, musik, atau perilaku manusia, biasanya menggunakan literatur, musik, dan juga seni teater, tradisi lisan, lukisan, lagu, esai, dan koreografi. Nah, yang ketujuh ada ketelitian untuk melihat situasi yang ada berhadapan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Film dokumenter tidak memiliki batasan, tetapi film dokumenter selalu memantulkan daya tarik dan rasa hormat pada aktualitas. Aktualitas adalah sesuatu yang objektif, yang dapat dilihat, diukur, dan kita setujui bersama. Selanjutnya yang kedelapan ada dokumenter untuk menggugah sebuah kesadaran. Salah satu fungsi ini adalah ketika penonton merasa adanya pertentangan batin untuk direnungkan, seperti misalnya film dokumenter tentang pendidikan para prajurit muda. Di satu sisi penonton merasa penting untuk mendidik para prajurit dan disiplin dan tinggi.
Dan juga di satu sisi ada rasa kemanusiaan yang kadang terusik karena yang tampak seolah hanya kekerasan semata. Selanjutnya yang kesembilan, dokumenter sebagai sebuah bentuk seni sosial. Tujuannya adalah untuk mengarahkan kepada penonton pengamalan-pengamalan pembuatnya dalam perjuangan untuk memahami sebuah kejadian khusus yang tengah terjadi. Film dokumenter ini biasanya dibuat oleh suatu kelompok sehingga kesadaran ini akan muncul dalam diri individual setiap orang yang terlibat di dalam sebuah film dokumenter. Film khususnya dokumenter adalah sebuah bentuk seni sosial. Nah, itu yang bisa saya jelaskan pada pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya tutup dengan Parmesanti. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis film dokumenter dan contoh program dokumenter televisi. Nah, jadi film dokumenter ini bercerita tentang kejadian nyata dan tidak ada unsur cerita fiktif yang dibuat-buat untuk mendramatisir adegan sepanjang film. Jadi, film dokumenter ini dibuat memang sesuai dengan kenyataan yang benar-benar terjadi dalam setiap adegan filmnya. Nah, digunakan untuk menyajikan kegiatan nyata dan kembali menunjukkan fakta yang ada dalam kehidupan nyata dan dibuat secara terstruktur dalam durasi film. Nah, jadi hal peristiwa yang dulu terjadi itu direkam, lalu rekaman-rekaman itu dijadikan satu dan kembali diceritakan dalam durasi film, seperti itu ya. Nah, film dokumenter ini menampilkan cuplikan peristiwa yang direkam secara langsung selama kegiatan nyata tersebut terjadi dan tidak ada unsur hiburan. Nah, sekali lagi film dokumenter ini disajikan tidak adanya unsur hiburan yang terlalu berlebihan seperti film-film yang sering kita tonton. Nah, adapun poin penting yang memang harus kita ingat ketika adanya film dokumenter ini, yaitu filmnya itu selalu menyajikan cerita-cerita sesuai fakta dan kenyataan yang terjadi pada waktu itu. Nah, adapun jenis dari film dokumenter ini, yang pertama itu adalah laporan perjalanan. Nah, jenis dokumenter pertama adalah dokumentasi antropologis para etnografi. Namun dalam perkembangan bisa membahas banyak hal penting untuk menjadi ramah tamah yang sesuai dengan gaya yang dibuat. Nah, disebut juga sebagai film perjalanan atau film petualangan karena pada umumnya jenis laporan perjalanan ini adalah dokumentasi para ahli antropologi dan pakar di bidang etnografi. Nah, film jenis ini banyak kita jumpai pada saat ini ya. Nah, lalu yang kedua yakni adanya sejarah. Nah, jadi jenis film selanjutnya ini adalah sejarah. Nah, yang sangat bergantung pada data peristiwa yang aktual. Jadi ketika kita membahas sejarah itu pasti peristiwanya itu secara aktual ya. Nah, di dalam jenis sejarah ini tentu banyak hal fakta yang didapatkan. Tidak lagi ada unsur yang dibuat-buat sehingga sejarah salah satu film dokumenter ini. Jadi ketika kita menceritakan membuat film dokumenter jenis sejarah ini, tentu kita melihat ke belakang lagi hal-hal fakta-fakta apa yang memang sudah terjadi pada waktu masa lalu tersebut gitu. Nah, yang ketiga yakni biografi. Jadi film dokumenter biografi ini seringkali menceritakan tentang tokoh atau aktor yang memang populer pada saat itu ataupun tokoh yang memang berpengaruh pada masyarakat. Nah, jadi dengan adanya dokumenter biografi ini mengangkat fakta dari seseorang tersebut. Fakta-fakta yang ada di dalam diri seseorang, diri aktor yang memang populer itu yang akan diceritakan pada film dokumenter ini, seperti itu. Nah, lalu yang keempat yakni ada nostalgia. Nah, film dokumenter jenis ini dekat dengan sejarah, tidak jauh berbeda ya.
sejarah dan nostalgia ini. Namun umumnya lebih mengedepankan kilas balik atau kilas peristiwa yang terjadi. Jadi kilas balik peristiwa dari kelompok ataupun individu yang terjadi ya. Lalu yang kelima yakni adanya rekonstruksi. Jadi film dokumenter jenis ini sering menceritakan ulang terkait kejadian yang sudah pernah terjadi. Jadi rekonstruksi ini itu menceritakan ulang kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi, seperti itu. Nah, biasanya film dokumenter jenis ini memiliki kesulitan tersendiri karena harus dibantu oleh rekonstruksi peristiwanya. Nah, jadi jenis dokumenter yang terakhir yakni investigasi. Jadi jenis film dokumenter ini biasanya sering kita dengar itu investigasi dari jurnalistik ya. Nah, kejadian yang diangkat biasanya kejadian yang ingin diketahui lebih lanjut ceritanya. Jadi ketika kita mengetahui adanya investigasi, pasti peristiwa yang terjadi itu akan berlanjut hingga menemukan titik terangnya. Nah, dalam film ini dapat dipublik atau tidak. Jadi jenis film dokumenter ini dapat kita publikasikan ataupun tidak. Nah, itu tergantung publikasinya melalui apa. Nah, jadi hanya ada 6 jenis film dokumenter yang saya jelaskan. Nah, adapun contoh program TV dokumenter yang sempat tayang di televisi seperti Jejak Petualang di Trans 7, 101 Keliling Indonesia yang tayang di Kompas TV, lalu adanya Explore Indonesia yang tayang di Kompas TV, Petualang Cantik yang tayang di Trans TV, terus adanya Diali 60 yang tayang di Kompas TV, terus adanya Mata Angin yang tayang di Global TV, terus Indonesia Bagus yang tayang di Net, terus ada Indonesia Bagus Banget yang tayang di Net TV juga. Adapun Muslim Travelers, adapun Lentera Indonesia, dan banyak lagi film-film dokumenter yang sudah sempat tayang di televisi hingga saat ini. Baik, sekian dari penjelasan saya. Jika ada yang salah saya mohon maaf.